Oke, ini adalah video lanjutan dari video kemarin mengenai bank digital ya, saham bank digital. Dan di video kali ini saya ingin membahas sekilas mengenai Bank Jago ya, saham Bank Jago atau saham dengan kode emiten ARTO. Nah, kenapa? Karena memang saham ini saat ini menjadi saham yang fenomenal. Ya, karena kenaikan harga sahamnya yang luar biasa ya, triggernya karena Gojek juga masuk di saham Bank Jago ini. Ya, jadi sejak Gojek ini mengakuisisi saham dari Bank Jago ini, harga sahamnya terus naik sampai sekarang, sampai video ini diambil ya, tanggal 28 Februari 2021 ini. Nah, sekarang kita akan bahas ini mengenai Bank Jago ini. Triggernya adalah saat bursa mengumumkan publikasi ya, tanggal 23 Desember 2020, di mana perusahaan PT Dompet Karya Anak Bangsa, jadi ini adalah anak dari Gojek ya, yaitu GoPay ya. GoPay dia membeli sekitar 22% dari saham Bank Jago, saham yang diedarkan oleh Bank Jago. Ya, jadi kepemilikan Gojek terhadap Bank Jago ini sekarang sebesar 22% totalnya ini ya. Jadi sebelumnya sudah punya di 13% ya porsi saham Bank Jago, sekarang kepemilikannya bertambah menjadi 22%. Dan inilah ya, trigger inilah yang membuat harga saham Bank Jago naik luar biasa ya. Jadi saat publikasi tersebut ya, saat bursa mengumumkan publikasi tersebut, harga sahamnya waktu itu masih di kisaran 2000-an. Ya, 2.300-an ya, 2.000 sampai 3.000-an per lembar sahamnya. Dan saat video ini diambil tanggal 28 Februari 2021, harga sahamnya sudah menyentuh angka 10.000 per saham. Jadi artinya sudah naik sekitar 3 kali lipat ya, sekitar 3 kali lipat, benar ya, 3.000, 6.000, 9.000 ya, 2 kali lipat lebih. Jadi kalau teman-teman punya saham ARTO ya, saham Bank Jago ini sejak Desember 2020 kemarin ya, selamat ya, Anda sudah mendapatkan two bagger stock ya, saham dengan kenaikan 2 kali lipat hanya dalam waktu 2 bulan saja. Dan ternyata berita ini juga menghebohkan. Ya, bahkan berita yang viral kemarin ya, ini menyebutkan seperti ini judulnya ya. Awas Bank Jago lewat, market BNI dan BRIS minggir dulu. Ya, jadi bank yang baru muncul kemarin, 2 bulan kemarin, langsung market cap-nya menyalip BBNI dan BRIS ya. Dengan saat itu ya, tanggal 23 Februari 2021, market cap-nya di kisaran 111 triliun. Ya, saat ini pun ya, saat video ini diambil, saya lihat market cap-nya juga masih di kisaran 100 triliun ke atas. Ya, jadi menjadi salah satu saham yang bisa menggerakkan IHSG. Nah, kalau kita bicara mengenai market cap ya, kita bicara mengenai 10 saham penggerak IHSG terbesar ya, dan teman-teman bisa lihat ya. Ini data ini saya ambilkan di bursa, di websitenya Bursa Efek Indonesia per 26 Februari 2021. Nah, ini adalah saham dengan market cap terbesar dari BBCA nomor 1 sampai nomor 10 MTEK ya, di mana MTEK ini market cap-nya 119 triliun. Jadi hampir sama dengan Bank Jago tadi ya, yang di kisaran 100 triliun ke atas. Dan ternyata dari 10 saham ini saja, ternyata 10 saham ini menguasai 41% dari total market cap bursa. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika 10 saham ini harganya bergerak, dan inilah yang bisa menyebabkan IHSG juga bergerak gitu. Karena apa? Porsinya besar, 41% dari market cap di bursa itu dipengaruhi oleh 10 ya, dikontribusikan oleh 10 saham ini saja. Termasuk ya salah satunya Bank Jago, di mana market cap-nya di atas 100 triliun. Ya, dan kalau teman-teman buka websitenya Bursa Efek Indonesia ya, per posisi 28 Februari 2021, ARTO atau Bank Jago ini menjadi penggerak bursa. Ya, ini luar biasa ya. Jadi per Februari 2021 ya, Bank ARTO menempati peringkat ketiga dengan bank ya, dengan saham yang menggerakkan IHSG selama bulan Februari. Kemudian selama tahun 2021, artinya hanya 2 bulan ini saja, Bank Jago ini juga menempati posisi kedua sebagai pengerek IHSG ya. Jadi di atas ini adalah leader. Leader ini maksudnya saham-saham yang mengerek IHSG ke atas. Nah, dan hari Jumat kemarin tanggal 26 Februari 2021, di mana harga saham ARTO turun 3% ya. Ini juga membuat IHSG tertekan ya. Jadi artinya apa? Artinya Bank Jago atau ARTO ini adalah salah satu saham yang bisa menggerakkan IHSG.
bisa menggerakkan market. Nah sekarang kita lihat tadi ya, kita lihat laporan keuangannya. Bagaimana sih kondisi laporan keuangan dari Bank Jago? Saya tidak akan membahas detail mengenai saham Bank Jago ini ya. Saya cuma lihat asetnya saja nih ya. Jadi ini adalah laporan keuangan kuartal 3 2020 ya. Total asetnya per September 2020 1,7 triliun teman-teman ya. Jadi bayangkan ya, total asetnya 1,7 triliun tetapi memiliki market cap 100 triliun. Ya, jadi Anda bisa bayangkan gedenya seperti apa gitu ya Bang Arto ini ya dengan aset yang 1,7 triliun ini. Sekarang kita bandingkan nih dengan BNI ya, karena tadi ya berita yang sempat viral tadi bahwa market cap Bank Jago sudah mengalahkan BNI ya, BBNI. Nah sekarang kita lihat nih, kita bandingkan dengan BNI ya, antara aset dengan market cap. Ya, BNI ya, aset per posisi 2020 itu sebesar 891 triliun dengan market cap 110 triliun. Kemudian Bank Jago ya, Bank Jago atau saham dengan kode emiten ARTO, asetnya 1,7 triliun dan market capnya 111 triliun ya berdasarkan berita tadi ya. Nah jadi kita kalau bicara mengenai market cap ya, kita bicara mengenai nilai perusahaan ya, nilai akuisisi perusahaan. Ya jadi kalau misalkan kita ingin akuisisi 100% perusahaan tersebut ya, maka uang yang kita keluarkan adalah sebesar dari market capnya. Ya, jadi kalau bisa dibayangkan seperti ini ya. Ketika kita akuisisi perusahaan, maka otomatis kita juga menguasai seluruh aset perusahaan. Betul nggak ya? Setuju ya? Setuju. Nah sekarang pertanyaannya, ketika saya punya 100 triliun, ya anggap saja ya saya jadi orang terkaya gitu ya, punya uang 100 triliun. Nah kemudian saya akuisisi 100% BBNI, ya artinya saya membayar 110 triliun, maka aset yang saya kuasai adalah senilai 891 triliun. Nah sekarang kita bayangkan ya, misalkan saya punya uang 100 triliun, saya akuisisi 100% perusahaan Bank Jago ini, maka aset yang bisa saya kuasai hanya 1,7 triliun. Nah sekarang selanjutnya bagaimana jika Anda yang punya duit 100 triliun? Kalau Anda punya duit 100 triliun, kira-kira mau akuisisi yang mana ini? BNI atau Bank Jago gitu? Ya, nah di sini ya saya nggak bisa memaksa Anda ya untuk milih apa, karena mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda gitu. Mungkin value dari Bank Jago ini memang sedemikian besar, akhirnya memang wajar market menghargai Bank Jago ini di harga 100 triliun mungkin ya. Cuman pertanyaannya di sini teman-teman sekalian ya, ketika perusahaan market cap-nya bisa menembus 100 triliun ke atas, berarti dia penggerak bursa. Nah, kalau misalkan perusahaan ternyata tidak bisa mempertahankan market cap-nya sebesar 100 triliun ini, ya misalkan ya contoh, misalkan market cap Bank Jago ini 100 triliun. Tiba-tiba market cap-nya jatuh hanya menjadi 10 triliun dalam waktu singkat. Apa artinya? Ya artinya saham dari Bank Jago ini bisa mengerek kinerja IHSG turun ke bawah gitu. Ya bisa menjadi salah satu pemicu crash lagi di bursa yang disebabkan oleh bubble ya, bukan ekonomi gitu. Harapannya sih tidak seperti itu ya. Semoga saya juga berharapnya tidak akan jatuh signifikan gitu ya. Cuman pertanyaannya bisa seberapa lama ini market cap-nya ini bisa bertahan di angka 100 triliun ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya bagaimana nih Mas Eros ya? Kesimpulannya ya saya tidak tahu teman-teman sekalian ya. Jadi saya nggak ngerti lagi nih saya harus ngomong apa lagi. Atau mungkin memang otak saya nggak sampai gitu ya. Bagaimana ceritanya ya ada perusahaan 1 triliun ya, asetnya 1 triliun tapi orang-orang mau membeli di harga 100 triliun gitu. Ya ini saya menganggap seperti fenomena tanaman hias saat ini ya. Tanaman hias, ada satu tanaman hias itu dihargai 1 miliar. Uang 1 miliar padahal bisa dibelikan rumah gitu. Nah saya nggak ngerti value dari tanaman hias ini apa. Kok bisa orang-orang itu mau beli tanaman tersebut di harga 1 miliar gitu. Padahal kalau 1 miliar itu dibelikan rumah ya dia bisa menjadi tempat tinggal gitu ya. Bisa menjadi tempat berteduh yang nyaman dan enak. Sedangkan kalau cuma satu tanaman hias dihargai 1 miliar. Nah ini value-nya apa gitu. Nah atau saya juga nggak ngerti ya, intinya mungkin otak saya ini juga nggak sampai lagi gitu ya, atau mungkin karena saya orang lama gitu ya, menerapkan metode lama gitu ya, old school boy gitu, maka otak saya nggak nyampe gitu. Kok bisa ada perusahaan yang asetnya 1 triliun tapi orang-orang rela membeli di harga 100 triliun.
Atau mungkin memang zaman sudah berubah ya, saya nggak tahu ya. Jadi kesimpulannya saya tidak tahu. Jadi teman-teman silahkan simpulkan sendiri ya. Ya karena juga saya juga nggak tahu lagi ini naiknya sampai berapa lagi. Apakah bisa naik sampai 200 triliun, 300 triliun, saya juga nggak ngerti gitu ya. Ya jadi teman-teman silahkan simpulkan sendiri ya. Dan karena ya otak saya sudah nggak nyampe lagi ngomong mengenai market cap dari Bank Jago ini, ya sudah saya langsung akhiri saja video ini ya. Oke, sekian terima kasih dan sukses selalu buat teman-teman sekalian. Salam Passive Income.